Pustaka, perkenalkan saya Windy dan kali ini saya akan mengajak Sobat Pustaka semuanya untuk mereview buku kumpulan soal Olimpiade Sains Nasional di bidang kebumian untuk tingkat SMA sederajat. Di dalam buku ini, kita akan mengetahui berbagai materi di bidang kebumian yang diajarkan di tingkat SMA. Lalu, kita juga akan melihat berbagai soal Olimpiade Sains yang telah dirilis di tingkat kabupaten, provinsi, dan nasional di tahun tertentu. Jadi, dengan buku ini, kita bisa lebih siap untuk mengikuti Olimpiade Sains Nasional yang akan diselenggarakan setiap 1 tahun sekali. Oh iya, buku ini disusun oleh tim Pustaka Cerdas pada tahun 2021 dan diterbitkan oleh Pustaka Baru Press yang telah banyak menerbitkan buku-buku berkualitas dengan harga terjangkau. Selain itu, karena pembahasannya yang lengkap dan juga detail, menjadikan buku ini menjadi salah satu buku bestseller. Tanpa perlu berlama-lama lagi, yuk kita lihat apa aja isi dari buku ini. Jadi, buku ini terdiri dari beberapa materi di bidang kebumian, dan di setiap materinya disajikan latihan soal yang sempat keluar di Olimpiade Sains Nasional di tahun dan tingkat tertentu. Agar lebih paham, yuk kita lihat langsung dan bahas saja. Di bagian pertama, kita akan melihat informasi tentang Olimpiade Sains Nasional. Dari mulai kapan pertama kali dimulai, mekanisme lombanya, sampai tips dan trik agar sukses di Olimpiade Sains Nasional. Lalu, di bagian kedua, kita bisa melihat ringkasan materi dan latihan soal. Untuk materi pembelajarannya, ada geologi dan geofisika, mulai dari pembentukan bumi, struktur dalam bumi, tektonik lempeng, pembentukan dan siklus batuan, geologi struktur, geomorfologi paleontologi, geologi sejarah, sampai sumber daya dan bencana geologi. Untuk latihan soalnya, terdiri dari 35 soal pilihan ganda. Di sini, kita dapat berlatih dari materi yang telah dibahas di bagian kedua tadi. Sobat Pustaka jangan takut salah ya, sebab akan ada penjelasan dan pembahasannya juga di buku ini. Lalu, di bagian berikutnya, kita bisa mempelajari tentang meteorologi dan klimatologi atau yang biasa disebut atmosfer. Mulai dari struktur atmosfer, komposisi dan sirkulasi udara, pembentukan awan dan hujan, iklim global, sampai bencana meteorologi atau klimatologi. Sama seperti sebelumnya, di sini kita akan melihat soal latihan yang terdiri dari 35 soal pilihan ganda. Di babak berikutnya, ada materi tentang astronomi atau sistem planet dengan submateri turunannya. Lalu, ada materi tentang geohidrologi dan oseanografi atau yang disebut hidrosfer dengan submateri turunannya juga. Sekarang, kita coba mengerjakan beberapa latihan soal beserta kunci jawabannya yuk. Misalnya, di materi tentang geologi geofisika atau geosfer. Di soal pertama, ada soal OSN kebumian tingkat kabupaten kota tahun 2014. Pertanyaannya adalah, superbenua yang terbentuk pada akhir Paleozoikum adalah? Menurut kalian jawabannya apa nih? Kalau menurut aku sih C, yaitu Pangea. Biar lebih yakin, yuk kita lihat apakah jawaban aku benar. Wih, ternyata jawaban aku benar, yaitu jawabannya adalah C, Pangea. Karena menurut teori pengapungan benua yang dikemukakan oleh Alfred L. Wegener pada akhir masa Paleozoikum hingga awal masa Mesozoikum hanya terdapat satu benua yang sangat besar dan dikenal dengan superbenua atau superkontinental, yaitu benua Pangea. Oke, sekarang kita lanjut ke bab berikutnya yuk, yaitu soal mengenai meteorologi dan klimatologi atau atmosfer. Oke, contoh ada di soal nomor 2, ada soal OSN kebumian tingkat kabupaten kota tahun 2014. Soalnya adalah, awan cumulus humilis merupakan ciri dari kondisi cuaca. Kalau menurut aku sih jawabannya D, hujan dan angin. Tapi benar nggak ya? Yuk kita lihat apakah jawaban aku benar apa salah biar lebih yakin. Yah, ternyata jawaban aku salah nih. Yang benar ternyata jawabannya adalah B. Pembahasannya adalah awan dibedakan menjadi beberapa bagian. Salah satunya adalah awan cumulus humilis. Awan ini memiliki ciri dari kondisi cuaca yang cerah. Sekarang kita coba ke bab berikutnya yuk, yaitu soal materi tentang astronomi.
Sebagai contoh, ada di soal nomor 2, yaitu ada soal OSN Kebumian tingkat kabupaten kota pada tahun 2014. Soalnya adalah jarak bumi terhadap matahari bervariasi. Posisi di mana bumi memiliki jarak terjauh dari matahari disebut? Kalau menurut aku sih jawabannya A, aphelion. Tapi kita lihat dulu yuk di kunci jawaban biar lebih yakin jawabannya apa. Wih, asik, ternyata jawaban aku bener. Di sini kita bisa lihat penjelasannya, yaitu posisi di mana bumi memiliki jarak terjauh dari matahari disebut aphelion, pilihan yang A. Sedangkan perihelion merupakan posisi di mana bumi memiliki jarak terdekat terhadap matahari. Parhelion adalah fenomena optis di mana terdapat titik-titik terang di langit. Sekarang kita lihat di bab berikutnya, yaitu bab tentang geohidrologi dan oseanografi atau yang biasa disebut hidrosfer. Oke, di soal bab ini ada di soal nomor 3, yaitu soal OSN Kebumian tingkat kabupaten kota tahun 2015. Soalnya adalah, jika suatu gelombang air laut memiliki panjang 100 meter dan periodenya adalah 4 detik, maka kecepatan gelombangnya adalah ini ngitung ya guys, menurut aku kayaknya jawabannya E, 100 meter per detik. Yuk kita cek jawaban aku benar apa salah ya. Wah, ternyata jawaban aku salah. Aku tuh baru tahu rumusnya kayak gini guys. Ternyata rumusnya adalah alfa itu untuk menyebut panjang gelombang air laut, yaitu sepanjang 100 meter. Lalu untuk periode gelombangnya dilambangkan dengan huruf T besar, yaitu 4 sekon. Yang ditanyakan adalah kecepatan gelombangnya yang dilambangkan dengan huruf V. Rumusnya adalah V sama dengan alfa dibagi T. Lalu dimasukkan saja untuk yang diketahui tadi, 100 meter dibagi 4 sekon, hasilnya 25 meter per sekon. Jadi, kecepatan gelombangnya adalah 25 meter per sekon. Masih di bab yang sama, ternyata ada soal yang menggunakan bahasa Inggris. Sebagai contoh, di soal nomor 19 halaman 123 ada soal OSN Kebumian tingkat provinsi tahun 2015. Soalnya adalah equipment which is used for measuring sea tide in the coastal area is I think jawabannya C. Tapi bener nggak ya? Kita cek yuk di kunci jawaban. Yah, ternyata jawaban aku salah lagi. Tapi menariknya di buku ini, walaupun tadi soalnya pakai bahasa Inggris, di pembahasannya tetap pakai bahasa Indonesia, jadi kalian akan mudah memahaminya. Pembahasannya adalah peralatan yang digunakan untuk mengukur gelombang laut di wilayah pesisir adalah tidal gauge. Tidal gauge sering digunakan sebagai alat pendeteksi tsunami. Jawabannya adalah B. Wah, menarik ya. Tapi kayaknya kalau kita bahas semua materi dan soal, sepertinya akan panjang banget sih. Jadi, untuk soal-soal berikutnya bisa kalian pelajari sendiri di rumah ya. Nah, itu dia pembahasan buku kumpulan soal Olimpiade Sains Nasional di bidang kebumian untuk tingkat SMA sederajat kali ini. Kalau kamu ingin mengikuti ajang Olimpiade Sains Nasional di bidang kebumian untuk tingkat SMA sederajat, buku ini wajib banget kamu punya. Karena materi dan latihan soalnya sangat detail dan juga sangat lengkap, jadi sangat recommended untuk jadi buku acuan. Oh iya, buku ini bisa kamu dapatkan di toko-toko buku terdekat atau kamu juga bisa membelinya secara online di Tokopedia, Shopee, Bukalapak, atau Lazada. Menurut saya, buku ini memuat berbagai macam tipe soal dan pembahasan yang mudah dimengerti. Baik pembahasan materi maupun pembahasan soal dibahas secara ringkas namun detail. Selain itu, tersedia aplikasi tentang soal dan pembahasan Olimpiade Sains Nasional. Oh iya, harganya juga cukup terjangkau untuk sebuah buku yang memuat materi dan soal Olimpiade Sains Nasional selengkap ini. Kalau kamu ingin menjadi juara Olimpiade Sains Nasional di bidang kebumian, buku ini wajib banget kamu punya. Sekian dari saya, Windy. Sampai bertemu di video berikutnya, Sobat Pustaka.